Saya hari ini akan berceramah dengan tema pentingnya menghindari ghibah dan tabayun. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak utamanya pada diri saya pribadi dan juga pada teman-teman pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Takwa yaitu ikhlas menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan meninggalkan apa yang telah dilarang. Kemudian marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur pada Allah SWT. Allah telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagai yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu menghadiri kepadanya, dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah menerima tobat dari maha penyayangan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Firman di atas mengandung larangan berbuat ghibah atau menggunjing, atau seperti apa yang telah ditafsirkan pula pengertiannya oleh Rasulullah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ghibah itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Kamu menceritakan perihal saudaramu yang tidak disukainya." Tanyakan lagi, "Bagaimanakah bila keadaan saudaraku itu sesuai dengan yang kamu katakan?" Rasulullah menjawab, "Bila keadaan saudaramu itu sesuai dengan yang kamu katakan, maka itulah ghibah terhadapnya. Bila tidak terdapat apa yang kamu katakan, maka kamu telah berdusta atau fitnah." Menurut bahasa, kata ghibah berasal dari al-ghaib, tidak tampak. Makna ghibah berkembang jadi bergunjing atau membicarakan aib orang yang disukai. Ghibah merupakan penyakit jiwa yang berbahaya dan masuk kelompok nafsu lawwamah. Terbentuknya ghibah karena munculnya sifat iri dan dengki dalam hati seorang, karena faktor dia suka, cemburu, dan benci membuat sifat tersebut mengkristal menjadi benih suuzon atau buruk sangka. Adapun pemicu munculnya suuzon karena panca indera rekaman terhadap semua peristiwa dengan disertai lintasan negatif mungkin atau pikiran yang buruk. Setelah itu disimpulkan menjadi sebuah persepsi dan opini, padahal kesimpulan tersebut belum tentu sesuai dengan fakta dan realitas selanjutnya. Persepsi tersebut diekspresikan dalam bentuk kata-kata. Ketika itu, akal tidak mampu berpikir jernih karena tergulung gelombang ghibah, sehingga menggunakan kalimat kebencian dan keburukan pada orang lain yang merupakan refleksi batiniahnya. Itulah yang disebut ghibah, dan ghibah adalah haram. Teman-teman yang berbahagia, apabila kita ikut larut dalam memperbincangkan kejelekan orang lain, maka kita telah berbuat ghibah, yang dalam Al-Quran dan hadis telah diterangkan perbuatan itu adalah terlarang atau haram. Maka bagaimana sebaiknya kita menyikapi kasus yang demikian? Insya Allah berikut ini adalah poin-poin yang dapat menjauhkan kita dari ghibah. Poin-poin penting untuk menghindari ghibah adalah yang pertama, bergaul dengan orang soleh. Dengan kita bergaul dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan terhindar dari pergaulan yang buruk dan perbuatan yang zalim. Yang kedua adalah menjaga lisan. Kita tahu perkataan baik dan buruk. Sebaiknya kita menjaga lisan kita untuk tidak mengatakan perbuatan yang buruk. Contohnya seperti ghibah. Dan dalam surat Al-Quran Al-Hujurat ayat 12, ghibah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah introspeksi diri. Mari kita introspeksi diri kita terlebih dahulu sebelum membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat adalah mengingat kebaikan seseorang. Dengan mengingat kebaikan yang dibicarakan, keinginan untuk membicarakan keburukan seseorang itu perlahan akan menghilang, karena paham bahwa sebagai manusia biasa pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk. Yang kelima adalah perbanyak berpikir positif. Dengan berpikir positif pastinya memberi pengaruh yang baik bagi kehidupan seseorang. Dengan berbanyak berpikir positif, maka akan meminimalisir berpikiran buruk terhadap orang lain. Ketika ada seorang teman memancing untuk membicarakan keburukan orang lain, seorang akan menolak dengan perlahan dan husnuzon atau berprasangka baik terlebih dahulu pada orang yang akan dibicarakan tersebut. Yang keenam adalah saling mengingatkan. Ketika ada seorang teman memancing untuk membicarakan keburukan orang lain, maka sebagai seorang muslim yang baik hendaknya mengingatkan teman bahwa ghibah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang ketujuh adalah tabayun. Daripada kita menduga-duga akan kebenaran yang dibicarakan mengenai keburukan orang lain lalu bersuuzon terhadap seseorang, alangkah baik kita bertanya secara langsung pada orang atau pihak yang bersangkutan mengenai kebenarannya. Jadi tidak akan terjadi fitnah atau hoax. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.